Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabar 10 I? Oke, apa kabar semua siswa 10 I? Oke, tepuk tangan. Oke, hari ini Ibu ingin praktik baik kepada kalian ya, hasil dari pelatihan Ibu mengenai 7 jurus BK hebat. Salah satunya ada kelola emosi ya. Kelola emosi kenapa sih penting bagi kita sebagai individu atau manusia? Kenapa? Karena untuk mengambil diri dulu. agar emosi kita tersampaikan. Terus apa lagi? Tidak mudah terpancing. Terjaga. Bagaimana maksudnya terjaga? Tidak mudah terpancing. Oke, betul. Emosinya agak emosi. Apa emosi? Emosinya agar stabil. Kenapa bisa dikatakan stabil? Tidak mudah terpancing. Betul, tidak mudah terpancing dengan amarah. Ada yang tahu nggak emosi itu apa aja? Marah, kesal, senang, bahagia. Ibu di sini punya berbagai macam emosi. Sini, emosi perasaan kamu bagaimana? Kedua menderita. Alasan menderita kenapa? Terus solusinya kamu gimana biar nggak bentrok, biar nggak menderita lagi? Saya biasanya dengar musik Bu. Dari musik agak tenang, relax. Oke, tepuk tangan buat Ricky. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Perasaan dari saat ini bagaimana? Kalau saya sih sekarang bahagia sih Bu. Bahagia. Kenapa? Karena tadi pagi itu saya ngerasanya tuh awalnya bosan karena menurut saya sendiri mapelnya itu agak kayak kurang menyenangkan. Tapi sekarang saya bahagia karena kita lagi mapel BK dan ada seperti ini menarik banget sih. Masya Allah. Jam bermain ya. Iya benar. Oke,
Terima kasih. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenalkan jenis emosi. Tadi kita sudah mengenalkan jenis berbagai macam emosi, lalu mengelola emosi dan stres. Nah, ada kesepakatan kelas ya teman-teman yang sudah Ibu tadi sampaikan, yaitu simpan HP selama pembelajaran sebelum Ibu memerintahkan. Aktif dan semangat selama pembelajaran berlangsung. Murid mandiri dan kuat, Ada yang tadi yang belum deh, yang belum maju. Coba. Boleh. Bacaan ini boleh duduk apa diri? Boleh berdiri. Perkenalan dulu Mbak Ibu. Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan kamu. Siap? Are you ready? Itu emosi. Emosi itu kan perasaan yang kita rasakan. Respon psikologis terhadap situasi. Respon stimulus diri kita. Terus stres. Stres itu apa? Kenapa bisa merasakan tekanan? Tekanan itu banyak pikiran dari tugas, terus masalah apa lagi? Masalah pribadi, keluarga, atau diri kita sendiri. Penyebab umum emosi ada apa aja? Faktor internal dan eksternal. Internalnya ada apa aja? Stimulus ya, pola pikir, mindset kita. Terus kelelahan fisik. Dari tekanan itu bisa mengolah kelelahan fisik kita, kayak misalkan banyak eskul gitu kan, tekanan ya. Terus tugas jadi banyak kelelahan fisik. Terus selain itu apa? Kebutuhan emosional tidak terpenuhi. Perfeksionisme, kurangnya percaya diri dan rendah diri. Benar nggak sih kalau kita capek, lagi nggak mood, pernah nggak merasakan kurang percaya diri? Pernah. Apalagi kalau ngeledekin. Terus apa tuh? Selain ngeledekin, jahil. Jadinya moodnya hancur, marah, emosi. Nah, kalau faktor eksternal, tekanan sosial. Tekanan sosial itu gimana maksudnya? Hubungan dengan lingkungan, dengan teman, ya. Misalkan di fasilitas kamu lagi ngerasain panas dan tiba-tiba suka emosi. Terus apa lagi? Kebisingan, kurang fokus, bisa jadi emosi. Dan perubahan hidup yang tidak stabil. Dampak emosi, fisik, sakit kepala, GERD, dan itu bisa jadi stres loh. Iya, GERD, terus apa lagi? Kelelahan, gangguan tidur. Bener nggak kalau misalnya lagi banyak pikiran suka bergadang? Siapa yang suka bergadang? Iya kan? Kalau banyak pikiran, stroke loh, bilang depresi otaknya. Tidurnya ternyata ya emosional, mudah marah, senggol dikit, habis sensitif. Terus cemas misalkan kalau lagi banyak masalah di keluarga biasanya itu menimbulkan ketidakpercayaan diri, overthinking. Kayak akademik juga bisa, misalkan tidak sesuai dengan keinginan kita nih, terus kita merasakan depresi, bukan depresi ya, stres, overthinking. Sosial, konflik dan hubungan, merasakan isolasi, didiemin sama teman, gak ditemenin. Mengenali emosi dan stres ada apa aja? Nih, tanda emosi negatif, sulit berkonsentrasi. Tadi gimana? Tidak tahu ya caranya, solusinya apa?
biar kita mudah berkonsentrasi? Makan. Salah satunya betul tidur. Sering merasa sedih tuh emosi negatif, gejala stres. Pernah nggak sih kita tuh kalau lagi bukan situasi yang kita rasakan tuh suka panik? Nah itu namanya stres ya, gejala panik attack. Misalkan punya ada yang punya pribadi diem terus tiba-tiba langsung ditembak kamu ngomong, nah itu kan panik ya, dia tidak biasa. Detak jantung cepet, otot tegang. Nah sekarang ibu mau simulasi nih, simulasi games Aku Marah pasangan berdua-dua. Ada yang kira-kira ada yang nggak dapat pasangan? Aku sama yang ini nih. Depan apa udah pas. Oke. Sebelum kita simulasi, kita mau ice breathing dulu. Namanya tepuk ekspresi. Boleh berdiri? Biar lebih semangat. Teman-teman tolong dengerin ice breathing tepuk salut dulu. 3. Tepuk salut. Tepuk salut. Oke, sekarang tepuk ekspresi. Tepuk. Aku kaget begini. Terus bahagia. Oke, saya. Pas lagi aku begini bahagia. Tepuk ekspresi. Aku marah. Aku sedih. Aku kaget. Aku bahagia. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Gantian yang B kamu Kevin marah bola tanpa menjelaskan alasan kenapa dia marah nih. Datang-datang tiba-tiba marah, ya kan? Berarti yang B marah-marah tanpa kejelasan nih, marah-marah dan teriak tanpa diberikan kejelasan si A. Tanpa dijelaskan si A. Jadi si B nggak nanya ya, dia nggak nanya kan, bener ya, nggak nanya, terus dia terus marah. Oke, aku boleh meresponnya nanya yang B, boleh kan? Yang A boleh kan berarti ya. Oke, coba simulasinya. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
Saya Bu. Kamu. Terus kamu menanggapi. Ya. Kamu yang marah apa menanggapi? Aku yang marah Bu. Yang marah. Bagaimana perasaan kalian saat menghadapi teman kalian yang marah dengan cara Gua nggak bisa nangis, gua nggak bisa nangis. dari kasar kamu sebenarnya. Perasaannya sih kayak itu didiemin terus kayak kita lanjutin ngobrol tapi kita buka itu nggak enak. Ibu mau perwakilan siapa? Boleh sini. Yang maju simulasi. Yang jadi selebritnya siapa? Saya. Jadi bertanya ke yang B. Perasaan kamu gimana tadi? Udah marah-marah nih, tapi dia diam aja. Kesel sih. Kesel. Tidak ada tanggapan apapun. Terus, apakah kalian memahami penyebab teman kalian marah jika disampaikan dengan cara silent treatment atau emosi yang meluap-luap? Yang meluap-luap dulu deh, tapi siapa yang meluap-luap? Berarti kamu gantian marah. Tapi kamu gimana? Ada nggak sih memahami cara gaya bicara dia, kenapa dia marah-marah? Kalau menurut saya pribadi, saya tuh lebih apa? Kalau misalkan teman saya itu emosi meluap-luap Bu. Karena itu kita bisa tahu kayak dia lagi kenapa. Kalau di silent treatment itu kita benar-benar nggak tahu sama sekali dia kenapa. Karena kan nggak mau ngobrol juga kan. Jadi nggak sama sekali nggak tahu ya. Iya, jadi tapi kalau misalkan sama yang emosi yang meluap, kita bisa ajak ngobrol pelan-pelan sampai emosinya tuh udah nggak ada. Pelan-pelan yang belakang coba. Rizky. Jadi merasakan overthinking sendiri ya. Ada yang mau terima kasih. Tadi yang sudah meluap-meluap gak enak kan? Ada yang merasakan overthinking, takut dirinya salah. Terus apa lagi? Apalagi yang dirasa nih meluap-meluap? Responnya yang diem, gak tahu apa-apa, mendendam karena gak tahu apa-apa langsung marah. Terus kalau yang silent treatment tadi responnya kurang respon, gak enak kan rasanya kalau misalkan kalian udah cerita ke guru BK, guru mata pelajaran atau guru kelas gak direspon kan pengen ada timbal balik yang sudah diceritakan. Self awareness, mengenali peta emosi yaitu happy. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tujuh jurus BK hebat bersama murid melangkah. Buat roda pilihan. Oke, ibu pengen nanti buat barisan dari ujung depan sini sampai ke belakang kelompok membuat roda pilihan. Apa itu roda pilihan? Cara mengelola emosi. Kamu buat cara mengelola emosi kalian itu apa saja berdiskusi. Sini ada caranya roda pilihan. Share and take turns. Apa? Sharing, bercerita, ya. Nih, jalan-jalan, walk away, jalan-jalan, family meeting, jalan-jalan bersama keluarga, cerita. Terus kalau misalkan tell them to stop, apa? Hitung 1 sampai dengan 10. Marah-marah, gitu ya. Terus kita menghitung. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Dihitung 1, 2, 3, 4 sampai ya. Kalau use and a machine, ini menggunakan pesan kata ya. Nanti ada rumusnya. Ibu share. Terus share tadi berbagi cerita, apalagi meminta maaf. Jadi sudah marah-marah, melakukan minta maaf. Go to another game, bermain game.
perenungan. Stop, tarik nafas yang berhitung ya. Count to count out 10. Oke. Sekarang berdiskusi dari Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat, melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Kelompok 2 akan presentasikan tentang model pilihan atau wheel of choice yang akan dibacakan oleh Day. Jadi di sini tadi kami sudah mendiskusikan dan hasil diskusi kami sudah pilihan apa? ada 10 Produk pilihan dalam mengendalikan emosi. Jadi yang pertama di sini ada melampiaskan ke benda. Jadi tadi yang disampaikan oleh teman saya itu kalau dia mengelola emosi itu ada mereka kayak kayak melampiaskan ke dinding atau benda kayak gitu. Nah, sekarang ibu tanya, melampiaskan ke barang itu positif atau negatif? Reaksi negatif tidak boleh dilakukan ya. Terus yang kedua ada bermain dengan adik. Yang ketiga bermain dengan teman, tidur, nonton film, jalan-jalan. Ada juga yang beribadah, makan manis, mendengar musik dan bermain game. Oke, selebihnya positif atau negatif? Positif. Sharing, bermain dengan teman, menonton,
bermain dengan hewan, terus apa lagi? Bermain dengan adik keluarga, terus apa lagi? Mendengarkan musik. Itu salah satu yang dilakukan. Setelah melakukan itu rasanya bagaimana perasaannya? Apalagi selain itu udah rezeki pulang bahagia ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mengekspresikan apa saja sih roda pilihan kita. Oke, dalam mengelola emosi. Oke, yang pertama bisa dari Aira. Kalau cara pilihan aku itu berjalan-jalan dengan teman atau bisa bermain dengan teman. Misal kalau misalnya lagi ada masalah, aku bisa main sama teman sambil bercerita masalah. Oke, job. Kalau aku makan makanan yang manis itu bisa meredakan emosi Kalau makanan manis nih biasanya hormon ya, berkaitan dengan hormon itu mempengaruhi. Makan coklat nih lagi high, hormon kita tuh jadinya positif dan terus kalau sama kayak dengerin musik Terus kalau aku lebih pendiam sih karena aku tahu aku orangnya kalau misalnya ngomong dan dalam kondisi yang marah tuh ada beberapa kata-kata yang mungkin aku sendiri gak sadar untuk mengalami hal itu gitu kan, takutnya bikin orang lain sakit hati. Jadi kalau misalnya aku lagi marah aku biasanya gitu ya udah. Kalau sebenarnya kalau diem itu pilihan positif atau negatif reaksinya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kenapa negatif? Karena udah orang ibu. Kenapa? Oh betul. Biasanya reaksi orangnya jadi lebih diem. Padahal kan kayak tadi ya silent treatment, dia nggak tahu apa-apa kita malah didiemin. Kalau misalkan positifnya tidak mengeluarkan kata kasar. Terus Kalau aku biasanya tuh kayak suka TikTok. Sebenarnya tuh selain itu juga ada, cuman kalau misalnya suka buka tuh bisa jadi kayak daripada searching gitu juga sih. boleh scroll time TikTok yang bermanfaat, jadinya kan lebih ada pengetahuan. Kalau yang nggak bermanfaat kan bisa negatif bisa positif ya, makan waktu. Kita sudah nggak sadar kalau main HP waktunya sudah terlalu. Terus lanjut. Kalau aku biasanya hampir sama kayak Regina sih, sebenarnya diem dulu bisa, tapi kalau udah tingkat emosinya udah emosi banget biasanya tuh nangis. Kalau saya karena rata-rata sudah ada di Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus.
Aduh, ya apaan sih kok kamu nih ngomong kayak gitu? Lihat-lihat kok kalau jalan. Ya udah, aku minta maaf. Aku kan bisa kasih tahu pelan-pelan. Aku langsung minta maaf kok kalau kamu ngomongnya pelan-pelan ke aku. Daripada marah-marah gitu. Oke, sekarang kita ya. Kok bisa nggak sih? Jangan tuh yang beneran dikit. Kan bisa pakai mata. Ya udah dong, aku kan juga nggak sengaja. Kamu jangan sampai emosi gitu dong. Jangan sampai kesel sama aku. Ya udah lain kali. Aku udah kayak gitu lagi. Aku pelan-pelan nanti jalannya kan sampai Ibu tanya sama kalian ada perbedaan dari simulasi nggak? Regina lebih mana? Lebih enak yang mana? yang pertama. Yang pertama yang positif. Kenapa alasan yang pertama? Karena lebih bisa Lebih bisa dimaklumi. kan kalau Lebih memaklumi, mendamaikan, terus udah diterima, ya, didengar, enak didengar karena jadi tidak emosi. Terus kenapa yang negatif? Udah emosi. Tadi kamu rasanya gimana kalau lagi siapa yang marah-marah tadi? Perasaan kamu Puri, gimana kalau Regina marah-marah nyalahin kamu gitu? Sakit hati. padahal tidak sengaja. Soalnya nyalahinnya gimana? Kamu gak lihat ya? Apa sih? Kayak perang antagonis ya. Kadang orang kalau misalkan punya nadi wajah yang nih kayak gitu, suka dibilang kita kalau impression ya. Padahal nggak gitu teh. Makanya kita tuh kadang harus menyapa terlebih teman, harus apa untuk selain menyapa ramah, biar kita tuh first impressionnya tidak dilihat jutek, ramah, terus senyum, kayak apa melatih senyum ya, itu penting belajar. Oke, sudah terima kasih teman-teman untuk Puri dan Regina dan teman-teman Sepuluh. Jadi kalian sudah tahu belum kelola emosinya gimana? Apa aja? Coba ada yang mau disimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Silakan Kevin. Mari Bu. Siapa? Kesimpulannya gimana hari ini? Jadi kita kan belajar tentang apa itu emosi dan solusinya. Jadi karena kita juga udah di jenjang-jenjang SMA yang udah mulai dewasa, kita harus mulai bijak mengatur emosi kita agar kita lebih dewasa dan menghadapi segala situasi dan emosi kita. Jadi kita nggak apa ya, jadi apa ya, sebuah bertahan atau buat orang-orang muda emosi. Dalam melakukan menghadapi situasi, kita harus tetap berpikir positif. Jadi kita harus tenang dalam menghadapi apa-apa. Oke, terima kasih.